Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di wilayah Sumatera Selatan yang dikenal dengan nama Bumi Seganti Setungguan. Di sini sebenarnya terdapat banyak sekali potensi pariwisata yang dapat dikembangkan dan dioptimalkan. Memiliki luas wilayah kurang lebih 4.361 km persegi dengan total penduduknya kurang lebih mencapai 400.000 jiwa. Kabupaten Lahat ini memiliki sumber daya alam yang potensial untuk dijadikan destinasi wisata yang sangat indah. Salah satunya, Kabupaten Lahat dikenal dengan sebutan Negeri 1001 Megalit. Tim kami pun penasaran untuk melihat langsung salah satu peninggalan sejarah megalit di Kabupaten Lahat yang konon usianya sudah mencapai ratusan tahun. Pemirsa, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi budaya yang sangat besar. Bahkan orang-orang di Kabupaten Lahat ini sejak zaman nenek moyang dulu dikenal sudah memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Ini terbukti dari peninggalan sejarah, salah satunya keberadaan megalit yang memang bernilai seni cukup tinggi. Bahkan warga di sini menyebut bahwa Kabupaten Lahat ini merupakan kabupaten yang memiliki 1001 megalit. Penasaran seperti apa? Saya akan mengajak Anda untuk mengulik lebih dalam bagaimana keberadaan megalit di Kabupaten Lahat ini melalui derap Sriwijaya. Salah satu kawasan megalit terbanyak adalah di kawasan Tinggi Hari yang berada di Desa Simpur, Kecamatan Pulau Pinang. Di perjalanan menuju kawasan Tinggi Hari, kita akan melewati jalan lintas Lahat Pagar Alam yang di sepanjang jalannya dapat kita temui para pedagang panganan atau kuliner khas Kabupaten Lahat. Ya, di sini kita jumpai banyak pedagang lemang. Sebelum ke lokasi megalitik, tim kami pun penasaran untuk mampir mencicipi panganan lemang khas Kabupaten Lahat ini. Ini kan udah steril. Tadi mau coba kelas 7 di rumah ya. Rasa lemang ini cukup khas dan sangat nikmat. Ada 3 varian rasa, yaitu rasa gurih, manis, dan durian. Namun untuk rasa durian tergantung dengan musim atau musiman. Kalau saya sangat suka dengan varian rasa manis. Yummy. Panganan lemang ini lumayan juga untuk mengurangi rasa lapar menuju kawasan megalit Tinggi Hari. Bu Marna ini bisa cerita sedikit, ini salah satu panganan khas dari Kabupaten Lahat ya Bu ya. Bisa dijelaskan, lemang namanya Bu ya? Ibu sudah lama Bu berjualan lemang di jalan lintas Lahat? Udah 6 tahun Bu, udah 6 tahun lebih ya. Ini lemang ini bisa dijelaskan bagaimana sih Bu cara membuatnya gitu dan terbuat dari apa? Oh, kalau lemang ini kan rasanya 3 rasa ya. Satu yang lemang ketan ini lemangnya kalau di sini lemangnya lemang gurih. Ya, yang keduanya lemang manis, lemangnya manis terbuat dari pisang. Yang ketiganya lemang duren. Tapi lagi itu kalau lagi ada lagi musim duren. Kalau nggak ada lagi musim duren cuma 2. Cuma lemang ketan sama lemang itu manis. Nah, ya. Kalau lemang ini sendiri banyak orang atau wisatawan datang gitu? Ya banyak turis-turis banyak ini udah mampir. Ya sering mampir. Kalau harganya kalau satu ini satu tabung ini 10.000.
pakai tabung bambu ya? Iya, pakai tabung bambu. Terus kalau yang mau dibuka, dibuka. Jadi terus pakai bambu langsung. Oh, langsung pakai Ya, bambu. dibungkus. Tapi kalau orang yang mau makan langsung dibuka itu, terus dibuka samping, dipotong-potong pakai bambu itulah. Dimasak dengan menggunakan media seni. Itu kan memang ciri khas makanan daerah Lahat sini kan, memang ciri khas daerah Lahat kan. Kalau mau buat ketan, iya berpengaruh lah. Kalau nggak dipakai bambu nggak wangi, nggak terlalu enak lah. Yang namanya dikukus kan lain, beda sama dikukus sama di ini, sama di apa, masak dalam bambu. Ini kan manual istilahnya tuh, masih tradisi ya, masih adat dari dulu. Memang dari nenek-nenek dulu ada ini tradisi lemang ini. Jadi memang dimasaknya dengan cara diperap, tidak langsung menyentuh api gitu ya? Iya, jauh. Ini Diasapkan saja. cuman bara api sekitar 1 jam selesai masak. Ya, matang gitu. Setelah puas menyantap lemang, kami melanjutkan perjalanan. Tidak terlalu jauh dari lokasi sepanjang jalan lintas Lahat Pagaralam. Kawasan megalitik Tinggi Hari berada di dataran tinggi dan terbagi menjadi 3 lokasi. Untuk mencapai ke sana, dibutuhkan waktu kurang lebih 45 menit dari pusat kota Lahat. Menuju ke kawasan ini terbilang susah gampang. Kendati terdapat beberapa rintangan dan hambatan, namun semua itu lenyap dengan keindahan dan masih aslinya pemandangan dan suasana alam di sini. Ya. Pemirsa, untuk menuju lokasi megalit ini kita butuh perjuangan karena memang jalannya selain menanjak juga berliku-liku. Tadi sempat kru kami juga terhenti karena di jalan ada sempat ranting pohon yang jatuh dan kami harus menyingkirkannya terlebih dahulu. Saat ini kami akan terus berusaha untuk mencapai ke atas ke lokasi megalit. Akhirnya tiba juga di kawasan megalitik Tinggi Hari 1. Saya dan tim mulai bergerak memasuki kawasan ini. Ini menggambarkan seorang tokoh yang mengangkat seorang anak kecil di bahunya, dan pada sisi lain terdapat gambar yang mungkin buaya. Kendati sangat sepi dan tidak ada wisatawan lain serta pemandu, namun kami sempat bertemu dengan penduduk asli setempat yang mengatakan kawasan ini ramai pengunjung di hari libur, seperti Sabtu dan Minggu. Kebanyakan wisatawan adalah pelajar. Lama aku sejak kecil, kena lang batu ini, namanya Batu Betri. Yang aku kenalnya 3 lokasi. Dalam damping talang sana ada lokasi 3 namanya. Ini lokasi 1. Dek lagi. Biasanya pengunjung nih hari Sabtu, hari Minggu, karena 2 hari itu biasanya jam ini libur kan. Muda-muda nih yang banyak nih. Yang galap kunjung nih. Objek wisata sejarah ini tersebar di area kurang lebih seluas 19.200 meter persegi. Lokasi Tinggi Hari ini menyimpan situs peninggalan tradisi megalitik yang berusia kurang lebih ratusan tahun lalu. Salah satunya batu megalit atau arca menhir dan beberapa arca manusia. Selain menhir, saya lihat dari sini di kejauhan masih banyak batu-batu megalit yang memang harus kita lihat. Saya akan ke sana.
lumayan capek untuk menuju lokasi megalit ini. Tapi rasa capek itu terpuaskan dengan melihat lokasi langsung yang kurang lebih ada di area yang luasnya 19.200 meter persegi. Kita lihat lagi yuk. Puas mengelilingi kawasan megalitik tinggi hari 1, kami pun melanjutkan perjalanan ke kawasan megalitik 2. Lokasinya tidak jauh dari kawasan megalitik 1, kurang lebih hanya 100 meter saja. Pemirsa, jika tadi saya berada di kompleks megalit tinggi hari 1, ini adalah kompleks megalit tinggi hari 2. Dan saya akan masuk ke dalamnya, tampaknya banyak sekali batu-batu yang berbeda dibandingkan dengan kompleks megalit yang pertama tadi. Ini merupakan salah satu arca yang ada di kompleks megalitik tinggi hari 2. Seperti arca bentuk manusia yang sedang menengadahkan kepalanya ke atas. Di lokasi megalitik tinggi hari 2 ini hanya terdapat satu arca manusia dikelilingi dengan beberapa pecahan-pecahan arca yang memang bentuknya sudah tidak utuh lagi. Sangat disayangkan memang, karena kondisi dari arca-arca megalit ini tidak lagi utuh seperti sedia kala. Dengan kata lain, bagian-bagiannya ada saja yang hilang. Diperkirakan batu-batu ini, arca ini berusia ratusan tahun lebih. Ya, mungkin pada saat itu memang sebagai simbol untuk mengesahkan Tuhan ya, karena memang bentuk kepalanya yang menengadah ke atas seperti orang berdoa. Ini menjadi permasalahan umum. Belum begitu tingginya kesadaran masyarakat turut berpartisipasi melestarikan dan menjaga peninggalan-peninggalan sejarah sebagai warisan dari leluhur yang mencirikan kehidupan nenek moyang terdahulu. Problem umum ya untuk tinggalan kita ya. Jadi belum begitu tinggi kesadaran masyarakat kita untuk turut berpartisipasi melestarikan tinggalan-tinggalan itu. Ya, saya pikir tidak hanya di Pasema ya, seperti itu, di daerah-daerah lain juga masih kita jumpai. Padahal tinggalan megalit yang di Pasema itu juga sebuah tinggalan yang sangat penting dari leluhur kita ya. Di situ ada nilai-nilai spiritualisme yang sangat tinggi ya, kehidupan, konsepsi kepercayaan terhadap leluhur ya, menghormati leluhur, menghormati yang lebih tua dari kita itu. Nah, sebetulnya itu ya, menjadi inti dari budaya megalitik itu ya. Jadi kalau misalnya tinggalan itu satu persatu hilang, ya ini menjadi keprihatinan kita. Kenapa? Karena di setiap tinggalan tersimpan nilai sejarah dan nilai budaya. Dan setiap tinggalan tidak bisa digantikan oleh tinggalan lain. Misalnya tinggalan ini hilang, sudah kehilangan data untuk seterusnya. Tidak ada lagi yang bisa menggantikan data yang dia miliki itu. Ini sebabnya pentingnya memelihara, melindungi, mengamankan, melestarikan tinggalan-tinggalan itu agar nilai-nilai yang ada di tinggalan itu sendiri tetap terpelihara dan
sesewaktu bisa digali lewat penelitian untuk kemudian diaktualisasikan kepada masyarakat. Dengan demikian nilai-nilai itu menjadi landasan kebudayaan sekarang. Sebagai arkeolog tentu saja ya pernah meninjau, mengunjungi, dan saya sangat kagum dengan kompleks megalitik yang ada di sana itu, karena memang syarat sekali dengan pengetahuan, syarat sekali dengan nilai budaya dan nilai sejarah. Ya. Dan kita punya tidak banyak kompleks megalitik seluas itu di Indonesia gitu. Ini kalau kita bicara megalitik Pasema, kita bicara periode di sekitar awal-awal Masehi sampai ke zaman sejarah. Ya, bisa sampai abad ke-7, abad ke-8, abad 10 Masehi gitu. Nah, pada sekitar awal Masehi itu di Pasema itu sudah berkembang budaya yang sangat kompleks ya. Kawasan terakhir yaitu megalitik Tinggi Hari 3. Lokasinya lebih luas jika dibandingkan lokasi megalitik Tinggi Hari 2. Ya, saya sudah sampai di kompleks megalitik Tinggi Hari 3. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala. Yuk kita lihat ke dalam arca-arca apa saja yang ada di sini. Arca manusia. Arca ini menggambarkan tokoh dengan penutupan topi seperti helm, tetapi sudah rusak dan patah. Arca ini digambarkan kekar dengan posisi kepala yang agak maju ke depan, bermata bulat, hidung pesek dan mulut lebar. Pada kaki dan tangan terdapat gelang. Kita lihat ya. Oh, ini dia arca manusia. Ya, mungkin ini yang dimaksud dengan kepalanya yang mendongak ke depan, bermata bulat dan berhidung pesek. Dan juga memakai seperti topi atau helm, tetapi ya sudah patah ya, jadi kurang begitu jelas bentuknya. Tapi udah terlihat bahwa ini adalah memang arca manusia. Kalau gelang, ya mungkin ya, saya tidak terlihat jelas di mana letak gelang pada kakinya, tapi ya memang batu atau arca ini kokoh sekali dan usianya udah ratusan tahun juga. Situs berupa megalit ini ternyata tidak hanya ditemukan di kawasan Tinggi Hari, namun di beberapa kawasan di Kabupaten Lahat, seperti di Desa Gunung Kaya, Kecamatan Fajar Bulan, dan sebagian besar situs ini juga ditemukan di Kota Pagar Alam. Saya akan melanjutkan melihat arca-arca yang lain lagi.
Tampaknya di sana ada satu lagi arca manusia. Kita lihat apakah sama bentuknya dengan arca manusia yang satu ini. Kita lihat. Ini dia satu lagi arca manusia, tapi disebut oleh penduduk setempat sebagai patung imam. Matanya berbentuk elips, hidungnya pesek, dan mulutnya juga lebar. Pada bagian kepala arca ini terdapat tonjolan yang menggambarkan hiasan tutup kepala. Mungkin ya seperti panglima ya pada zaman-zaman dahulu. Kita lihat ke dalam. Ini dia satu lagi arca yang berbentuk manusia juga. Seperti yang dibilang tadi bahwa dia seperti menggunakan penutup kepala atau ya seperti mungkin yang digunakan oleh orang pada zaman itu ya. Ya, ini terlihat jelas kalau di sini ini ada matanya yang lebar, hidungnya pesek, dan juga mulutnya lebar, matanya belok. Kelihatan kanan kiri ada terlihat juga telinga. Dan ini posturnya. Dari kawasan situs megalitik tinggi hari 1, 2, dan 3 ini, kurang lebih ada puluhan arca yang kami temui. Itu merupakan arca-arca yang besar dan bentuknya masih jelas terlihat. Namun belum terhitung arca-arca yang bentuknya sudah tidak sempurna lagi, baik itu karena pecah ataupun hilang. Setelah puas berkeliling di lokasi megalitik tinggi hari, kami pun bergegas untuk akan kembali menuju ke kota Palembang. Satu hal yang dapat dipetik dari perjalanan ini, lestarikan peninggalan budaya bangsa dan eksplor kekayaan alam Indonesia. Perjalanan yang singkat namun sangat berkesan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lahat dan juga masyarakat sekitar tentunya terus berkomitmen untuk terus menjaga kawasan megalit yang ada di Kabupaten Lahat ini. Dan ini merupakan salah satu kawasan megalit yang tertua di Indonesia. Akhirnya saya Arya Kasari atas nama kerabat kerja Derap Sriwijaya mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.